yang ingin membuka hijab batin secara instan atau cepat, cara yang pertama kita harus bisa membuang sifat seuzon. Setelah kita melakukan amalan tersebut selama 41 hari, itu akan instan bisa melihat makhluk halus yang disebut dengan yang tak kasat mata. Ada salah satu salawat yang sangat luar biasa fadilahnya. Jikalau kita mengamalkannya, kita bisa bersahabat dengan alam, bisa berbicara dengan tanah, berbicara dengan dahan, tumbuhan, dan juga buah-buahan. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan itu mempunyai nurani dan mempunyai bahasa masing-masing. Jangan sampai kita sebagai manusia zalim terhadap ciptaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang doa mustajab untuk membuka mata batin dan doa untuk bisa berbicara dengan binatang, angin, dan sebagainya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, sebelumnya saya pernah membahas tentang cara membuka hijab batin itu seperti apa ya. Tetapi karena memang sahabat IMP banyak sekali yang bertanya, di sini saya jelaskan bahwa untuk membuka hijab batin itu semua orang bisa, asalkan kitanya mau untuk belajar. Karena kalau misalkan kitanya belajarnya sungguh-sungguh, jelas pasti akan tercapai keinginan kita. Nah, untuk tata cara yang ingin membuka hijab batin secara instan atau cepat, cara yang pertama kita harus bisa membuang sifat seuzon. Yang kedua, kita harus selalu suci. Suci itu adalah jangan lepas wudhu ya. Yang ketiga, kita harus bisa rutin mengamalkan, untuk yang dasar aja dulu, rutin mengamalkan surat Al-Fatihah minimal sehari itu 41 kali setiap pada sholat 5 waktu. Maksimalnya, bagusnya di pada tahajud mengamalkan 1000 kali surat Al-Fatihah, dan itu dilakukan selama 41 hari berturut-turut. Setelah kita melakukan amalan tersebut selama 41 hari, itu akan instan bisa melihat makhluk halus yang disebut dengan yang tak kasat mata. Dari mulai golongan jin muslim, jin kafir, dan juga hantu jarian itu akan terlihat. Nah, dengan cara seperti itu yang lebih simpel dan mudah kalau menurut saya. Karena dengan kita rutin mengamalkan surat Al-Fatihah khusus untuk membuka hijab batin, itu tercantum di dalam kitab Ihsanul Ghaib. Ihsanul Ghaib itu semua orang bisa mempelajarinya, asalkan 3 cara yang tadi saya sebutkan itu harus dilakukan. Nah, di sini untuk tingkatan atas, atau bisa dikatakan untuk tingkatan yang paling bagus untuk bisa membuka hijab batin itu adalah dengan tata cara berpuasa mutih atau sering berpuasa Daud dan mengamalkan surat Al-An'am ayat 103 seperti yang sebelumnya pernah saya bahas ya. Dan di sini pun juga ada hal yang lebih menarik lagi yang tercantum di dalam salah satu sabda Nabi ya, Nabi Muhammad SAW, yang menyebutkan bahwa semua umatku harus bisa bertadabur alam. Bertadabur alam itu kita harus bisa bersahabat dengan alam. Nah, bersahabat dengan alam itu kita harus mengetahui yang disebut dengan alamul insaniyah. Karena di dalam alamul insaniyah itu bahwa semua tumbuhan, tanah, dahan, daun, buah itu bisa berbicara sebenarnya. Makanya ada yang disebut dengan yaumul hisab ya, bahwa semuanya itu akan menghisab diri kita kalau kita tidak bisa bertadabur alam atau bersahabat dengan alam dan memahami dalam semuanya tentang alam. Nah, di sini
untuk mengamalkan salah satu doa yang bisa berkomunikasi dengan alam, tumbuhan, tanah, dan sebagainya. Ada salah satu salawat yang sangat luar biasa fadilahnya. Jikalau kita mengamalkannya, kita bisa bersahabat dengan alam, bisa berbicara dengan tanah, berbicara dengan dahan, tumbuhan, dan juga buah-buahan, yaitu dengan rutin mengamalkan salawat tibil qulub. Ini saya bicara salah satunya ya, agar bisa bertadabbur alam dengan baik. Membacakan sholawat tibil qulub itu harus rutin setiap pada sholat 5 waktu semampunya. Lebih banyak lebih bagus. Nah, itu kan sholawat tibil qulub bisa nih berbicara dengan alam gitu ya. Lalu selain dari sholawat tibil qulub, apalagi yang bisa berbicara dengan binatang? Memang di dalam keterangan Quran surat Saba ayat 12 tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang bisa berbicara dengan hewan dan juga bangsa jin. Di situ pun juga ternyata ada di dalam hadisnya yang disebut dengan hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa ada doa mustajab agar kita bisa berbicara dengan hewan, bangsa jin, dan angin. Bahkan kita bisa memerintah hewan tersebut, kita bisa memerintah angin dan juga bangsa jin dengan rutin mengamalkan ayat 1000 dinar. Di samping bisa berbicara dengan jin, angin, dan binatang, di situ ayat 1000 dinar memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Bisa terlindung dari mara bahaya, bisa mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak terduga, bisa dipermudah semuanya oleh Allah dalam segala urusan kita, dan juga bisa disembuhkan dari segala macam penyakit. Dan yang lebih luar biasanya lagi, di saat kita rutin mengamalkan ayat 1000 dinar, kita memanggil semut, kita memanggil kucing, ayam, atau hewan lainnya, itu akan nurut kepada kita. Dan di situ kita akan bisa memahami bahasa hewan. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan itu mempunyai nurani dan mempunyai bahasa masing-masing. Jangan sampai kita sebagai manusia zalim terhadap ciptaan Allah. Manusia punya rasa, hewan punya rasa, bangsa jin punya rasa, angin pun sama punya rasa, tumbuhan punya rasa, tanah punya rasa, langit juga punya rasa. Makanya ada yang disebut dengan rasa Qalibullahil Azim. Itu adalah rasa semua ciptaan Allah, yang dimana kita sebagai umat manusia yang harus bisa melindungi dan merawat semua ciptaan Allah. Berarti di sini kesimpulannya, kita harus saling menyayangi terhadap ciptaan Allah, kita harus saling menghormati dan menghargai. Bahkan kita harus bisa bersahabat dengan semuanya, karena dengan kita bersahabat dengan semua ciptaan Allah, mereka pun akan ikut mendoakan kita, akan ikut mendoakan keselamatan kita. Jangan sedikit-sedikit, wah itu ada ular ya kita matiin, gitu kan. Walaupun memang disunahkan ular dan cicak itu sunnah kalau misalkan kita buat mati hewan tersebut, karena takut membahayakan. Tetapi di situ kita masih banyak cara yang lain tanpa harus menyakiti. Ada doanya ayat 1000 dinar. Bisa kita baca kalau misalkan nih tiba-tiba kita lagi di dalam rumah atau lagi di luaran, tiba-tiba di depan ada ular. Jangan langsung dibunuh. Tapi kita bacakan dulu ayat 1000 dinar 7 kali. Ular punya rasa, hewan semuanya punya rasa. Di situ dia akan balik arah, tidak akan menyerang. Makanya di sini kita harus bisa menyayangi diri kita sendiri agar kita bisa menyayangi semua ciptaan Allah. Karena kalau kita tidak bisa menyayangi diri kita sendiri, kita akan jahat terhadap semuanya. Apapun yang ada kita main bunuh. Seperti semut. Semut itu kan bisa dikatakan tentaranya Nabi Sulaiman ya, pasukan tentara Nabi Sulaiman alaihissalam. Banyak kok orang yang tidak mempunyai nurani, di mana banyak semut langsung disiram pakai pembasmi semut. Di saat ada semut langsung dibunuh gitu kan. Nah, itulah manusia yang tidak pernah punya hati nurani dan tidak pernah mempunyai rasa syukur terhadap Allah.
Jangan mentang-mentang kita manusia lebih sempurna dari segala apapun. Tetapi kita manusia harusnya mempunyai otak dan pikiran yang sehat. Banyak kok orang membakar atau menebang pohon-pohonan. Sedangkan pohon-pohonan itu masuk ke dalam tumbuhan yang mempunyai rasa. Beda halnya dengan buah yang kita manfaatkan, kita petik, kita makan, atau misalkan untuk petani dijual mendapatkan hasil yang halal, manfaat dan barokah. Karena buah itu memang untuk dimakan. Tetapi seperti pohon-pohonan yang ditebang, terus hutan-hutan yang dibakar, itu kan nauzubillah min dzalik ya, itu tidak menyayangi ciptaan Allah. Yang ada nanti malah akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Pentingnya kita bisa berkomunikasi dengan hewan, alam dan tumbuhan, juga angin, supaya kita bisa memerintah tentang hal kebaikan. Contohnya, di saat terjadi angin puting beliung, terus kita melihat, yang jelas kan kita semua ketakutan ya, karena angin puting beliung itu sulit untuk diberhentikan kecuali atas izin Allah. Allah menciptakan manusia itu, tugasnya manusia itu untuk berpikir, dan semuanya sudah tercantum di dalam Al-Quran. Ayat 1000 dinar itu termasuk di dalam Quran surat At-Talaq ya. Di situ kita bacakan ayat 1000 dinar, memohon pertolongan kepada Allah agar bisa memberhentikan angin tersebut. Karena insya Allah saya sendiri pernah mengalami ya, di saat ada angin puting beliung, di situ saya membacakan ayat 1000 dinar dengan memohon pertolongan kepada Allah sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, langsung bisa berhenti seketika, semua atas izin Allah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyiapkan semuanya. Tinggal kita sebagai manusia itu belajar dan berpikir. Jangan mau enaknya saja. Allah datangkan bencana, itu ujian untuk kita. Kita harus bisa memperbaiki. Nah, pentingnya berkomunikasi dengan angin apa? Di dalam kitab yang disebut dengan Angilatul Kursi. Angilatul Kursi itu adalah berkomunikasi dengan angin. Angin ada 2 bagian yang disebut dengan angin nuyil. Yang satu lagi adalah angin tajulil. Kedua angin tersebut itu ditugaskan oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, pentingnya kita bisa berkomunikasi dengan angin, kita hanya cukup membacakan ayat 1000 dinar aja setiap pada sholat 5 waktu, di setiap keseharian, selain dari zikrullah salawat Jibril, kita dalam hati pun juga bisa kok berzikrullah dengan membacakan ayat 1000 dinar. Di saat ada angin datang itu kita akan mengetahui terlebih dahulu akan ada yang terjadi apa. Contoh angin puting beliung yang tadi saya sampaikan, itu kita akan mengetahui dulu, karena angin itu akan berbicara, Assalamualaikum waja'al hulusi. Angin itu akan datang memberikan peringatan. Di situ kita menjawab, abazi, jangan pernah, kalau bisa jangan pernah untuk di wilayah ini, gitu kan, contohnya. Nah, di situ akhirnya angin akan berpindah arah ke arah yang lain. Makanya yuk sahabat IMP, mumpung kita masih dikasih kesempatan hidup di muka bumi ini, kita hilangkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tetapi kita lakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti berbicara dengan angin, berbicara dengan hewan. Hewan pun juga bisa kok berkomunikasi dengan kita. Justru pentingnya manusia berkomunikasi dengan hewan itu apa? Jangan menyepelekan hewan. Contoh kita memelihara kucing ya, memelihara kucing. Kita kan tidak akan pernah tahu kucing itu sakit atau tidak. Karena kadang-kadang kucing itu tidak terlihat ya sakitnya. Tetapi dengan suaranya kucing, dia tuh berbicara. Seperti saya mempunyai kucing ya, memelihara kucing, dan saya tahu di saat kucing saya sakit, kucing saya pengen makan, kucing saya pengen keluar. Jadi kita bisa memberikan kebebasan untuk hewan tersebut. Karena kita walaupun memelihara hewan, kita tidak boleh terlalu mengekang hewan.
Karena hewan itu ciptaan Allah. Apalagi kucing sangat disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi di situ kita sangat penting berbicara dengan hewan. Dan contoh, di rumah banyak tikus. Kita bilang sama tikus tersebut, "Hai tikus, tolong jangan menjadi perusak atau pengganggu. Pindah kamu ke tempat yang lain." Langsung sehari itu, tikus itu akan hilang. Karena barokah dan fadilahnya dari ayat 1000 dinar. Jadi untuk sahabat IMP, daripada kita nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu kan, daripada kita gibah, daripada kita mencemooh orang, lebih baik kita isi lisan kita dan hati kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau tidak bisa yang panjang-panjang, zikrullah aja keseharian dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa berkomunikasi dengan bangsa jin? Sama, dari fadilah ayat 1000 dinar pun juga kita akan bisa berbicara dengan makhluk jin. Tetapi dengan syarat kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap orang lain, agar kita bisa nyambung ke dalam dimensi bangsa jin. Bangsa jin yang muslim itu ibadahnya lebih bagus daripada kita sebagai manusia. Nah, justru kita harus mengikuti contoh yang baik itu. Kita bisa sharing dengan bangsa jin, asalkan jin muslim. Lalu dengan jin kafir apakah kita bisa untuk berkomunikasi? Bisa, karena jin kafir itu kebanyakan jin-jin yang disuruh untuk orang-orang yang mau dizolimi. Jadi intinya kebanyakan jin kafir itu disuruh oleh penganut ilmu hitam untuk menzolimi orang. Perlunya kita berkomunikasi dengan jin itu di saat jin kafir itu datang, kita akan bisa mengetahui siapa orang yang mengirim santet ini, contohnya ya. Jadi kita langsung bisa tanya, siapa yang mengirim santet ini? Dan di situ kita nggak boleh nurut sama jin, kita tetap harus bisa memerintah jin. Pentingnya komunikasi itu akhirnya kita bisa nyuruh balik lagi tuh jin kafir, supaya bisa kembali lagi ke orang yang nyantetnya. Jadi di sini walaupun kita perlu bersahabat dengan jin, tetapi pengetahuan kita harus lebih di atas jin agar kita tidak diperdaya oleh jin. Karena di dalam Quran surat Al-Jin pun juga kita bisa bersahabat dengan jin, tetapi jin yang baik yang disebut dengan jin muslim. Dan di sini kembali lagi bahwa bangsa jin bisa diperintah oleh kita untuk bisa membantu orang lain, seperti halnya Nabi Sulaiman alaihissalam membangun sebuah istana dengan bantuan tentara jin. Kalau tidak ada contohnya dari Nabi, berarti kita sebagai manusia tidak akan bisa untuk berkomunikasi dan bersahabat dengan jin. Tetapi karena ada contohnya dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan dari wali-wali yang lainnya lagi, tidak ada salahnya kita bersahabat dengan jin. Salah besar kalau ada orang yang bilang sesat karena bersekutu dengan jin. Bersekutu itu yang seperti apa? Bersekutu itu yang memang menyuruh jin untuk zolim ke orang, baru itu bersekutu. Tetapi kalau kita hanya bersahabat, sharing dalam perihal agama, saling tolong menolong, kita bisa merintah jin untuk menolong mengobati orang, menyuruh orang agar bisa cepat sampai kerjaannya, nggak ada salahnya. Yang penting dalam perihal kebaikan. Jadi untuk orang-orang golongan manusia itu jangan munafik, jangan fanatik, jangan asal nyebut, tapi dia sendiri tidak mengetahui apa arti di dalam Quran surat Al-Jin. Nabi, wali, golongan orang solihin, banyak kok yang bersahabat dengan jin. Bahkan atas bantuan sababiahnya dari jin muslim itu, meringankan pekerjaan dari nabi dan wali-wali tersebut. Ya sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian ya. Jadi pada intinya di sini kita harus bisa memanfaatkan waktu kita selama kita masih hidup untuk memperbanyak dan menggali tentang ilmu agama Islam yang sejati. Salah satunya penting untuk membuka hijab batin, penting untuk berbicara dengan alam, bangsa jin dan juga hewan. Kita sayangi semua makhluk ciptaan Allah, agar kita pun juga senantiasa disayangi Allah dan
selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.